Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksela Dwilani Lubis, mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Antropologi, kelas D reguler 2019, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Bahrul Khair Amal. Yang dimana soal pertama itu apa manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi. Jadi menurut saya, manfaat mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, agar mahasiswa nantinya tahu bahwa korupsi ini awalnya membuat kesenangan tetapi akhirnya akan membuatnya binasa. Yang kedua, untuk mengetahui bahaya dari melakukan korupsi. Yang tiga, untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan yang keempat, untuk mengetahui bahwa korupsi itu bukan hanya sekedar mengambil uang rakyat, tetapi hal-hal kecil juga bisa dikatakan korupsi, seperti melakukan kebohongan dan berbuat kecurangan. Lalu, kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi menurut saya adalah untuk mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam kehidupannya. Yang kedua, guna memberikan ilmu pengetahuan bahayanya melakukan korupsi. Dan yang ketiga, untuk membuat generasi muda menolak untuk melakukan korupsi. Dan yang keempat, untuk membentuk kepribadian anti korupsi kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk kehidupannya, untuk kehidupan kedepannya agar bebas dari ancaman korupsi. Nomor satu ini sumber bacaan saya yaitu dari jurnal dan dari buku. Dari jurnal yang ditulis oleh Maria Montessori dengan judul Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah, dan buku yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Lalu soal kedua, bagaimana cara Anda dalam mencegah korupsi? Berikan contoh dan juga pencegahan, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, berdasarkan pengalaman pribadi saya pernah melakukan korupsi, yang dimana korupsi yang saya lakukan adalah saya disuruh orang tua saya untuk berbelanja ke warung. Lalu kembaliannya itu tidak saya kembalikan kepada orang tua saya, melainkan saya ambil untuk diri saya sendiri. Lalu pencegahan yang saya lakukan adalah saya berkata jujur kepada orang tua saya bahwa kembaliannya itu saya ambil agar tidak menimbulkan kecurangan. Lalu yang kedua, korupsi yang saya lakukan adalah saya pernah berbuat curang pada saat mengerjakan tugas. Saya melihat jawaban dari tugas itu dari internet dan tidak memasukkan sumber ke dalam tugas saya. Jadi pencegahan yang saya lakukan adalah saya melampirkan daftar pustakanya di dalam tugas saya agar tidak menimbulkan kebohongan dan kecurangan. Lalu soal ketiga, sebutkan salah satu teori pendidikan anti korupsi dan berikan contohnya. Menurut Agus Wibowo tahun 2013, pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Lalu menurut saya contohnya yaitu menanamkan sikap anti korupsi kepada anak dari sejak dini agar ketika ia dewasa, ia tahu bahwa dampak korupsi itu tuh sangat buruk di kehidupannya. Lalu di sekolah-sekolah sebaiknya mulai dari sekolah dasar sudah diajarkan pendidikan anti korupsi agar peserta didik bisa melakukan kehidupannya dengan hati-hati. Dan sumber bacaan dari soal nomor 3 ini saya melihat jurnal dan buku, yang dimana jurnal itu adalah yang ditulis oleh Maria Montessori dengan judul Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah, dan buku yang ditulis oleh Eko Handoyo pada tahun 2013 dengan judul Pendidikan Anti Korupsi, edisi revisi penerbit Ombak Yogyakarta. Sekian dari tugas saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.